Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal persiapan PHI 2024. Langsung saja, nilai dari akar 0,36 ditambah akar 25 tambah 0,7 adalah berapa? Nah, kita ubah dulu. Yuk, kita tulis ulang saja. Akar 0,36 ditambah akar 25 tambah 0,7. Ini akar 0,36 kita ubah jadi 36/100 agar lebih mudah ya. Ditambah akar 25 tambah 0,7. Nah, ini akar 0,36/100 itu bisa kita pisah jadi akar 36 per akar 100 ditambah akar 25 tambah 0,7. Nah, akar 36 itu berapa? Kita cari dua angka yang sama, kalau dikalikan hasilnya 36. Berarti adalah 6. 6 kali 6 itu adalah 36 hasilnya. 6/10 tambah, nah ini juga akar 25, dua angka yang sama kalau dikalikan hasilnya 25, yaitu 5 tambah 0,7. Nah, agar lebih mudah menghitungnya, kita ubah 6/10 ini jadi desimal ya. Jadi kalau dijadikan desimal jadi 0,6 tambah 5 tambah 0,7. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan saja. 0,6 tambah 5 itu 5,6 tambah 0,7 hasilnya 6,3. Oke, seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, bentuk paling sederhana dari 33 tambah 77 tambah 121 tambah sampai 1001. Kemudian per atau dibagi 10 tambah 30 tambah 50 sampai 310. Nah, ini kita lihat, perhatikan setiap naik ini 33 ke 77 ini naiknya 44. Kemudian 77 ke 121 juga 44. Dan yang bawah kita lihat 10 ke 30 naik 20. 30 ke 50 juga naik 20. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa ini deret ini adalah deret aritmatika. Yang atas punya beda 44 dan yang bawah punya beda 20. Nah, sebelum kita lanjut, kita perlu tahu dulu rumus deret aritmatika. Deret aritmatika kita punya rumus untuk suku ke n atau bilangan ke n itu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 kalikan B. Nah, nanti kita akan jelaskan apa itu A, apa itu B, apa itu N. Kemudian untuk jumlah itu kita simbolkan dengan SN. Itu sama dengan 2A ditambah N dikurangi 1 kalikan B dikalikan N dibagi 2. Nah, apa itu A? A itu adalah bilangan pertama ya. Bilangan pertama. Kemudian B itu adalah beda atau selisih. Nah, kemudian N adalah urutan bilangan atau suku ke N gitu ya. Nah, pertama kita hitung dulu yang atas. Kita hitung dulu yang atas, yaitu yang pembilangnya 33 tambah 77 tambah 121 tambah dan seterusnya sampai 1001. Nah, kita masukkan ke rumus ini UN
UN sama dengan A-nya tadi kan bilangan pertama berarti 33, ditambah N-nya kita nggak tahu, N dikurangi 1, B-nya bedanya adalah 44 ya, kalikan 44. Nah, untuk bisa menjumlahkan ini kita harus tahu dulu berapa banyak bilangan yang akan dijumlahkan. Sampai 1001 itu ada berapa? Jadi kita masukkan saja 1001 ke sini. Sama dengan 33 tambah, nah ini kita kalikan 44 kali N sama 44 kali 1. 44 kali N itu ada 44N, min 1 kali 44 itu negatif 44. Nah ini bisa kita hitung, kita tulis ulang 1001 sama dengan 33 kurangi 44, hasilnya negatif 11 ditambah 44N. Nah ini masing-masing ruas kita tambahkan dengan 11, itu di sini jadi 1001 tambah 11 yaitu 1012, yang di kanan min 11 tambah 11 hasilnya 0. Jadi tidak usah kita tulis, jadi tinggal 44N saja. Nah 44N itu nilainya 1012. Jadi nilainya N itu adalah 1012 kita bagi dengan 44. Hasilnya adalah 23. Nah, kalau sudah kita tahu berapa banyak bilangan yang akan dijumlahkan, langsung kita masukkan ke rumus jumlahnya. Sn sama dengan 2A ditambah N dikurangi 1 dikalikan bedanya dikalikan N per 2. Kita masukkan 2 kali A, berarti A nya 33 tadi. 2 kali 33 ditambah N nya 23 dikurangi 1 dikalikan bedanya 44. Nah, kemudian dikalikan N nya 23 per 2. Hasilnya langsung kita hitung, 2 kali 33 yaitu 66. Kemudian kita tambah, ini 23 kurangi 1 yaitu 22 dikalikan 44 dikali ini yang luar 23 per 2. Nah, tinggal kita hitung saja. 66 ditambah 22 kali 44 itu adalah 968 dikalikan 23 dibagi 2. Nah, ini bisa kita hitung 968 ditambah 66 yaitu 1034 dikalikan 23 per 2. Ini hasilnya adalah 1034 kita kalikan 23 dibagi 2 yaitu 11.891. Ini yang pembilang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke penyebutnya, yaitu 10 tambah 30 tambah 50 tambah dan seterusnya sampai 310. Ini kita sama UN seperti tadi, UN sama dengan A nya 20 kalau yang ini ya, 20 tambah N nya kita nggak tahu, N min 1 dikalikan, oh A nya 10 tadi, A nya 10, A nya 10 kemudian dikalikan
bedanya 20 ya. Nah, kita harus tahu dulu 310 ini berapa angka seperti itu. 310 sama dengan 10 tambah ini, kita langsung kalikan 20 kali N, yaitu 20N. 20 kali min 1 jadi negatif 20. Nah, ini kita hitung 310 sama dengan 10 dikurangi 20, yaitu negatif 10 ditambah 20N. Nah, ini kita tambahkan 10 di kedua ruas, jadinya 320 sama dengan 20N. Sehingga N-nya adalah 320 dibagi 20, yaitu 16. Nah, berarti kita dapat Sn-nya sekarang. Sn sama dengan, kita masukkan rumusnya 2A ditambah N dikurangi 1 kalikan B dikalikan N per 2. 2A tadi berarti 2 kali 10 tambah N-nya 16, 16 dikurangi 1 kalikan bedanya 20 dikalikan N-nya 16 per 2. Berarti kita bisa hitung 2 kali 10, 20 tambah ini 16 berarti 15. 15 kali 20. 15 kali 20 dikalikan ini langsung saja 16 per 2 itu 8 ya. Ini 20 tambah 300. Jadinya 320 dikalikan 8. Ini hasilnya adalah 2560. Nah, kemudian berarti ini itu adalah hasilnya. Oh ya, mintanya paling sederhana, berarti kita hitung paling sederhana. 1034 dikalikan 23 per 2 kita bagi dengan 2560. Ini sama-sama, ini dibagi 2, ini 2, ini 1, jadi ini 517. Nah, kemudian kita cek apakah ini sudah sederhana. 517 dikalikan 23 dibagi 2560. Oke, kita cek dulu apakah 517 dan 23 itu bisa kita sederhanakan dengan 2560. Oke, karena sudah tidak ada yang bisa dibagi, berarti ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. Karena ini misalkan kita bagi 2, semuanya tidak bisa. Kemudian kita bagi 3 juga tidak bisa. Jadinya ini sudah bentuk paling sederhana, yaitu kita hitung saja 517 kita kalikan 23, yaitu 1000
11.891 per 2.560. Ini sudah bentuk paling sederhana. Oke, selanjutnya 70% peserta lomba karung adalah laki-laki. Sebanyak 20% laki-laki dan 20% perempuan tidak kebagian goni untuk lomba. Jika diketahui 80 peserta balap karung memakai goni, maka seluruh peserta balap karung adalah berapa? Nah, kita lihat dulu apa yang kita ketahui, yaitu 70% lomba balapan adalah laki-laki. Misalnya peserta itu kita simbolkan dengan P ya. P itu peserta, L itu laki-laki, P itu perempuan. Nah, 70% peserta lomba balap karung adalah laki-laki, berarti 70%, kita tulis saja 70/100 gitu ya. 70% dari peserta adalah laki-laki. Oh, ini jangan peserta ya, karena sama dengan P. Ini kita ganti saja peserta menjadi kita simbolkan K saja ya. K itu peserta. Berarti 70% dari K adalah laki-laki. Berarti kalau 70% dari K itu adalah laki-laki, maka perempuannya kan jadi 30% dari K, seperti itu ya. Ini perempuan. Nah, kemudian kita tahu lagi 20% laki-laki dan 20% perempuan tidak kebagian goni. Jadi ini 20/100 dari L itu tidak pakai goni, tidak dapat goni. Nah, berarti kalau 20% L itu tidak dapat goni, yang dapat goni kan jadi 80% L gitu ya. Ini dapat goni. Nah, sama dengan yang perempuan, 20% perempuan tidak kebagian goni. 20/100 kalikan L itu tidak dapat goni. Nah, sehingga yang dapat goni adalah 80/100 dari ini P. 20% dari perempuan tidak dapat goni, sehingga yang dapat goni adalah 80% dari P itu dapat goni. Nah, jika diketahui 80 peserta memakai goni, berarti ini yang 80% laki-laki dan 80% perempuan itu jumlahnya adalah 80 orang. Nah, sehingga kita bisa cek yang dapat goni kan tadi 80. Nah, berarti karena banyak pesertanya itu kan ini yang dapat goni kan, berarti kita tulis ulang saja biar enak. Yang dapat goni itu ada 80/100 dari L ditambah 80/100 dari P, itu adalah 80. Nah, kita pakai persamaan yang awal tadi di sini. L-nya kita ubah jadi 70/100 kali K, yaitu 80/100 dikalikan 70/100 kali K. Kita tambahkan 80/100. Nah, P-nya juga kita ganti jadi 30/100 K sama dengan 80. Nah, ini kita bisa hitung, misalnya kita coret di sini, coret di sini, coret di sini, coret di sini. Nah, jadinya 56/100 K itu ditambah
Ini juga kita coret nolnya, ini kita coret nolnya, jadinya 24 per 100K itu adalah 80. Nah, kita bisa jumlahkan 56 tambah 24 itu adalah 80. 80 per 100K adalah 80. Nah, sehingga K-nya adalah 80 kalikan 100 per 80. Ini kita bisa coret saja, kita bagi dengan 80, kita bagi dengan 80 hasilnya 100. Berarti banyak pesertanya adalah 100. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, jika diketahui KPK dan FBX di FPB, jika diketahui KPK dan FPB X sama dengan 36 dan Y sama dengan 16, maka hasil dari KPK X, Y dan FPB X, Y adalah berapa? Kita harus cari dulu KPK-nya 36 dan 16 serta FPB-nya dari 36 dan 16. 36 itu kalau faktorisasi primanya kita pakai poin faktor saja. Kita bagi 2 jadi 18, kita bagi 2 jadi 9, kita bagi 3 jadi 3. Kemudian kalau 16 itu kita bagi 2 jadi 8, kita bagi 2 jadi 4, kita bagi 2 lagi jadi 2. Nah, sehingga kita bisa tulis 36 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 2. Sedangkan yang 16 itu kita bisa tulis 2 pangkat 4. Nah, berarti KPK-nya kita cari yang sama dulu. Jadi 2 ya, yang sama 2. Pangkat yang paling besar adalah 4, berarti 2 pangkat 4. Dikalikan yang beda jika dimasukkan yaitu 3 pangkat 2. Ini hasilnya adalah 2 pangkat 4 kalikan 3 pangkat 2. 2 pangkat 4 itu 16 kali 9. Ya, 16 kali 9. Nah, hasilnya 144. Nah, kemudian FPB. FPB kita cari yang sama yaitu 2. Kita ambil pangkat yang paling kecil yaitu 2 pangkat 2 atau 4. Nah, tadi dari sini kita bisa hitung akar KPK-nya tadi 144 kita bagi dengan 4 FPB-nya. Ini kita bisa pisah yaitu akar 144 dibagi akar 4. Akar 144 itu berapa? Jadi kita cari dua angka yang sama, kalau dikalikan hasilnya 144 yaitu 12. Sama, yang akar 4 juga sama. Yang dua bilangan yang sama kalau dikalikan jadi 4 yaitu 2. Nah, sehingga 12 bagi 2 adalah 6. Oke, selanjutnya kita ke nomor 25. Pak Budi ingin membangun sebuah gudang berukuran 5M tambah 4M tambah berukuran 5M kali 4M kali 3M. Bagian bawah akan dipasang keramik dengan biaya 120.000 per meter persegi, sedangkan dinding dan atap dicat biru muda dengan biaya 7.500 meter persegi. Maka total biayanya adalah berapa? Nah, jadi kita ilustrasikan dulu. Gudang yang akan dibangun itu seperti ini ya. Oke, misalnya ini bentuknya seperti ini. Panjangnya 5, berarti di sini 5, lebarnya 4, tingginya 3. Berarti ini lantai ya, yang bawah lantai, yang atas atap, yang kanan kiri sama depan belakang itu dinding. Nah, jadi kita lihat yang keramiknya dulu. Ya berarti yang lantai. Luas untuk lantai ya.
lantai. Untuk lantai, luas alasnya ini kan 5 kali 4 ya. Jadi 5 kali 4. Nah, karena 1 meter perseginya itu adalah 120.000, berarti kita langsung kalikan saja 120.000. Nah, berarti ini hasilnya adalah 5 kali 4 itu 20, 20 kali 120.000. 2.400.000 ya. Kemudian atap dulu. Atapnya berarti ini kan ini 4 itu, ini 5 ya. Atapnya berarti 5 kali 4 juga. Tapi kita kalikan 7.500. Jadi 5 kali 4 kali 7.500, 5 kali 4 itu 20. 20 kali 7.500 yaitu 150.000. Kemudian dinding yang kanan kiri, dua, tak tulis kanan dan kiri ya, kanan kiri karena sama, berarti kita kali 2 karena kita hitung salah satunya, jadi kali 2. Kanan kiri 4 kali 3 luasnya ya, 4 kali 3, terus biayanya adalah 7.500. Ya, 2 kali 4 kali 3, 2 kali 4, 8, kita kalikan 3 jadi 24, dan kali 7.500. Yaitu 180.000. Nah, sekarang kita hitung yang depan belakang. Depan belakang juga sama, kita kalikan dengan 2 karena kan depan 1, belakang 1, jadi ada 2. Kemudian luasnya kita pakai ini 5, terus sisinya 3 ya, yang atas, berarti 5 kali 3 kali biayanya 7.000. Apa hilang? Kita talus ulang dulu ya. Ini gambarnya tadi seperti ini. Ini 5, ini 4, ini 3. Tadi alas ya. Alasnya itu 5 kali 4 kali 120.000. Itu adalah 2.400.000. Kemudian atap itu tadi sama 5 kali 4 kali 7.500, yaitu 150.000. Kemudian kanan kiri itu kali 2 kalikan 4 kali 3 kali 7.500, yaitu 180.000. Nah, kemudian ini yang depan belakang. Berarti kita kali 2 juga, 2 kalikan, ini sisinya 3 ya, 5 kali 3 kali 7.500, di 2 kali 5 kali 3 kalikan 7.500, yaitu 225.000. Tinggal kita jumlahkan, berarti biayanya adalah kita jumlahkan semua ini, 0,
0, 0, kemudian ini 0, 0, 0, 0 berarti 5, 5 tambah 8 tambah 2, 15 ya, simpan 1, 1 tambah 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, terus ini 2 nya turun, jadi biayanya adalah 2.955.000 Rp. Nah, oke, sudah sampai nomor 25. Sekian dulu pembahasan soalnya. Terima kasih, tetap semangat belajarnya, semoga diberi kelancaran untuk saat lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.